Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa itu murah hati? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata murah hati artinya suka memberi, suka menolong, suka berbagi, tidak pelit, tidak kikir, baik hati. Itulah murah hati. Menurut hemat saya, kata ini dan juga padanan kata yang disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terasa pas jika dikenakan pada sosok seorang ibu bernama Maria. Ia adalah ibu yang murah hati. Seorang ibu yang pemerhati terhadap situasi lingkungannya. Seorang yang peka bahwa ada orang yang kekurangan. Dan ini terbukti ketika ia hadir dalam sebuah pesta perkawinan di Kana yang di Galilea. Ia adalah seorang tamu di antara sekian banyak undangan. Tapi ia tidak duduk manis sebagai tamu kehormatan. Ia tidak asyik ngobrol, tetapi ia hadir sebagai seorang yang mau peduli, seorang yang mau berbagi apa yang orang lain butuhkan dari diriku. Maka ketika dia melihat dengan mata, Romo Yadi kemarin nyebut tentang gerakan fisik. Mata melihat, tapi juga ada gerakan hati. Yang kemudian juga gerakan roh yang menggerakkan dia untuk tidak lama-lama melihat peristiwa itu. Dia segera datang kepada Yesus dan memberi informasi. Mereka kehabisan anggur. Inilah yang dibagikan oleh Maria. Berbagi informasi, berbagi berita yang membutuhkan tindak lanjut follow up. Supaya tuan pesta tidak malu bahwa persediaan minuman anggur sudah habis. Maria tidak mau kalau tuan pesta jadi rerasan ya, bahan omongan para undangan. Nak niat pesta ya rasa nanggung-nanggung rek.
nyiapke minuman kok cuman sedikit, undangannya lu akeh. Ya, dia tidak mau jadi rerasan banyak orang. Tidak mau kalau tuan pesta menjadi omongan banyak orang. Maka Maria segera memberikan informasi kepada Yesus. Meskipun saatnya belum tiba, toh kemudian Yesus berbuat sesuatu. Air jadi anggur dan pesta berlangsung terus tanpa kendala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kelihatannya memberikan informasi kepada Yesus adalah perkara kecil yang dilakukan oleh Maria. Tetapi perkara kecil yang dibuat oleh Maria di tempat pesta itu adalah bukti bahwa dia adalah seorang yang murah hati, yang peduli, yang mau berbagi sesuatu dan berkolaborasi dengan Yesus, dan kemudian tuan pesta berkelimpahan minuman anggur. Perkara kecil namun berdampak besar bagi banyak orang. Karena itu Santo Agustinus pernah berkata begini, perkara-perkara kecil memang kecil, tetapi setia dalam perkara-perkara kecil sungguh besar artinya. Dan ini sangat tampak di pesta perkawinan itu. Perkara kecil yang dilakukan oleh Maria, yang dilakukan dengan hati, dengan setia, sungguh besar artinya bagi tuan pesta dan bagi mereka yang hadir. Maria sungguh sosok seorang ibu yang luar biasa, justru karena dia murah hati, tidak tutup mata, tidak tutup hati atas kekurangan orang lain. Santo Louis Martin dan Santa Sally Guerin juga adalah orang-orang kudus yang murah hati. Bagaimana mereka tidak murah hati? Mereka dikaruniai 9 putra putri. 4 meninggal ketika masih kecil. Yang hidup 5 orang, semua perempuan, semua menjadi suster. Semua yang hidup dipersembahkan kepada Tuhan, diizinkan untuk hidup membiara, tak satu pun yang digandoli. Ojo masuk biara, singkruk nemeni orang tua sopo, sing jaga orang tua siapa? No. Ikhlas. Semua dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka sungguh murah hati. Maka kalau Santa Teresa dari Kalkuta bilang, kesetiaan melahirkan orang kudus. Bagi saya, kemurahan hati juga melahirkan
orang kudus. Maria, ibu yang murah hati, selayaknya dia menjadi orang kudus. Apalagi dikandung tanpa noda. Dan Santo Louis Martin dan Santa Sally Guerin layak menjadi orang kudus. Karena mereka waktu masih hidup murah hati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita belajar murah hati dalam perkara-perkara kecil. Syukur kalau bisa dalam hal besar, tapi kalau tidak bisa, mulai dari perkara-perkara kecil seperti ditunjukkan oleh Maria, ibu dan pelindung kita.